Action Nihil. Kembali lagi bersama saya Joseph Samuel. Hari ini kedatangan tamu seorang yang luar biasa dari lembaga negara tapi punya background dunia perfilman yang cukup besar. Siapa dia? Kita sambut sama-sama Abang Amin Syabana. Tepuk tangannya. Terima kasih. Selamat datang, Mas Bang. Yasser. Aduh, akhirnya Bukan luar biasa, biasa di luar. wah, jangan. Biasanya sahabat sensor, saya ketemu sama Bang Amin ini dalam lintasan lari. Betul. Jadi kalau kita lari gitu ya di Sudirman, Tamrin suka ketemu beliau nih, luar biasa. Jadi Tapi demen saya lari. masih amatir lah kalau Nah, ibaratnya, Mas Yasser. Bang Amin, mau tanya. Jadi kan sekarang di KPI nih, cuman boleh nggak cerita siapa sih Bang Amin dulu? Kan saya dengar punya kiprah, selain dosen ya, punya kiprah di dunia perfilman. Bahkan kalau saya ke beberapa daerah, ketemu sama teman-teman film lokal gitu ya, komunitas film lokal, hampir sebagian besar tuh kenal Abang gitu kan. Mungkin sahabat sensor mau denger nih cerita Abang nih, dari dunia perfilman terus ke komisi penyiaran. Betul. Silakan. Oke, sahabat sensor. Jadi memang saya itu bahkan pas menjelang lulus kuliah, saya aktif di Festival Film Internasional pertama di Indonesia, yang kita kenal dengan Jakarta International Film Festival. Ya, jadi nama-nama besar sekarang di industri perfilman, lalu Rois Amri, kemudian ada Mbak Ai, itu saya di sana di Jakarta International Film Festival. Kemudian setelah itu saya menjadi bagian dari ABG. Apa tuh? Anak buah Garin. Oh, oke. Saya di Yayasan Kelompok Kerja Visi Anak Bangsa. Oh, iya ya. Jadi pada saat itu kan VAB, Mas ya. Garin selain di set ya, ada juga VAB ya. Jadi kalau VAB itu VAB. kita ranahnya bikin iklan layanan masyarakat, film dokumenter. Jadi saya cukup lama di sana menjadi ABG tadi sekitar 5 tahun gitu. Jadi memang industri film itu bukan sesuatu hal yang baru, makanya teman saya juga mungkin lebih banyak orang-orang film daripada orang-orang penyiaran televisi dan radio ya. Iya, betul. Gitu. Betul. Nah, kemarin ini beberapa waktu lalu ya, kami ada kegiatan dari LSF di Lombok. Literasi lah di sana gitu kan. Ketemu salah satu pegiat film komunitas lokal, namanya Bang Papang. Lo kenal Banget. kenal banget gitu kan. Besties. Nah, dia kayaknya nonton podcast kita. Terus Bang Amin dari apa namanya dunia perfilman, jadi dosen juga ya, dosen juga, terus bisa sampai ke KPI. Boleh nggak cerita? Maksudnya kenapa sih bisa sampai nyebrang ke sana gitu, ke KPI? Nah, itu yang namanya nasib ya. Nasib, Iya. oke. Kita nggak pernah tahu setelah dari perfilman, kemudian saya sekarang masih aktif di dosen. Oke. Di salah satu perguruan tinggi swasta, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian di menjelang sebelum saya di Komisi Penyiaran Indonesia, saya juga masih bantu beberapa filmmaker di publicist-nya ya, sebagai publicist. Terakhir saya bantu almarhum Bang Tino Sarunggalo untuk film oke. Pancasila. Pancasila. Gitu ya. Jadi saya kenal juga sama Mas Norka yang juga terlibat. Ya. Dan sebenarnya saya masuk ke KPI itu mungkin bisa dibilang kecelakaan ya. Oh, oke. Karena memang saya kecelakaan, Mas maksudnya? Yosef. Jadi waktu itu saya ada kegiatan di kampus, kemudian saya ke Bandung. Terus di Bandung itu di rest area yang keberapa saya lupa. Saya waktu itu hujan deras, kemudian terpleset, jatuh gitu. Oh. Dan tangan saya patah ini sampai sekarang masih ada pennya. Pennya? Jadi Bunyi belum lah ya dicabut. kalau bandara ya. Terus akhirnya harus bed rest kan. Bed rest, setelah bed rest itu proses di sana saya lihat ada pengumuman gitu loh, penerimaan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia. Disitulah saya ikut gitu. Di samping memang kalau dari segi idealisme, kan dulu kalau biasanya kita di luar struktur suka kritis ya. Iya. Ya kan? Termasuk saya. Jadi waktu itu saya juga tergabung dalam koalisi media gitu. Seringkali mengkritisi Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Nah, Ternyata jadi bagian. makanya saya berpikir kayaknya saya harus masuk di lembaga ini untuk bisa mengubah gitu ya apa yang
menjadi idealisme saya ketika saya di luar sistem tadi. Oke, Gitu. nah Makanya saya ikut. sebentar, boleh nggak dikasih tahu salah satu apa sih? Pasti kan punya beberapa idealisme ya ketika mau masuk ke komisi penyiaran. Iya, Nah, iya. sahabat sensor harus tahu juga nih bahwa LSF sama KPI ini punya relasi karena ada keterkaitan lah. Nanti kita bahas di segmen kedua gitu kan. Nah, sudahkah mewujudkan idealismenya tadi di KPI? Iya, jadi saya ingat banget pada saat fit and proper test ada 4 poin yang saya sampaikan. Oke. Apa sih program yang akan kamu lakukan pada saat nanti seandainya kamu terpilih menjadi komisioner KPI? Saya bilang satu, saya ingin mendorong kualitas isi siaran televisi kita, ya. Karena memang pada saat terakhir ini publik kan sangat kritis ya terkait dengan isi siaran. Oke. Belum lagi kompetisi dengan new media, media sosial, akhirnya sebagian besar masyarakat kita juga shifting, bukan hanya menonton televisi tapi juga lebih OTT, sering mengakses OTT, media sosial. Nah, salah satu permasalahan yang saya sampaikan adalah kualitas isi siaran televisi kita, gitu, yang harus kita tingkatkan. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan bahwa kita harus mendorong industri penyiaran ini inklusi. Jadi bukan hanya menjadi konsumsi bagi teman-teman yang non-disabilitas, tapi juga agar bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Oke. Ya, itu kedua. Terus ketiga, Sorry, yang pertama kan berarti soal isi siarannya ya. isi siaran. Nah, itu saya lakukan dengan pengembangan indeks kualitas program siaran televisi. Nanti saya mau nanya itu. Siap. Oke. Menjadi indeks penyiaran Indonesia. Jadi jauh lebih komprehensif dengan semangat reformasi kita, diversity of content dan juga diversity of ownership. Ownership, Itu yang oke. pertama. Kemudian yang kedua, penyiaran inklusi saya kembangkan. Nah, ini juga saya senang kalau ketemu dengan berbagai teman film. Kemarin saya ngisi podcast terkait dengan musisi jazz gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa menghubungkan simpul-simpul tadi. Jadi konektivitas di stakeholder penyiaran jadi lebih kuat lagi. Sehingga saya jadi lebih memahami apa yang bisa kita lakukan, teman-teman juga apa yang bisa dikontribusikan untuk peningkatan industri penyiaran kita gitu. Ya, terus yang ketiga, saya melihat kan industri penyiaran kita itu ada permasalahan di area-area yang blank spot, khususnya 3T gitu. Ya. Jadi permasalahan tersebut semestinya bukan hanya menjadi perhatian kita sebagai suatu negara, tapi juga region ASEAN gitu. Karena di 3T itu, Bang Yosef ya, Beririsan Mas ya Yosef, sama negara lain. kita tuh terkena luberan siaran asing. Jadi mungkin di daerah-daerah seperti Kepri gitu ya, NTT, mereka yang berdekatan dengan Malaysia lebih kenal program-program dari negara tetangga daripada negara kita sendiri gitu. Makanya kan harus ada regulasinya. Nah, ini saya akan inisiasi membentuk suatu forum regulator penyiaran dan multimedia se-ASEAN. Jadi 2025 alhamdulillah bulan lalu saya diminta presentasi di ASEAN Sekretariat dan disetujui. Jadi kita akan menginisiasi forum penyiaran dan multimedia di region ASEAN. Jadi 3 itu yang coba saya wujudkan ya, seperti yang saya sampaikan pada saat fit and proper. Dan sudah mulai berjalan ya, karena saya lihat di sosial medianya Bang Amin ini gitu kan, keliling ya ke beberapa tempat ya, beberapa negara ya, untuk informasikan soal acara itu ya. Oke, menarik. Nah, TV itu kan sekarang kan ada kompetitor yang lebih terlihat ya, ya OTT sama sosmed ya. Mungkin teman-teman yang di bisnis TV, yang di industri TV mungkin yang merasakan langsung ya. Bioskop mungkin bukan rivalnya TV, tapi lebih ke OTT gitu ya. Nah, gimana sih teman-teman di KPI, terutama Abang melihat TV ini industrinya mungkin beberapa orang bilang sedang suffer nih, sedang bermasalah, sedang berduka lah karena ada lawan baru yang muncul yang juga kuat juga gitu kan. Jadi satu sisi harus dikembangkan. Ditambah lagi kan kemarin baru digital ya, tahun lalu ya, ASO kalau nggak salah ya, gitu kan. Sementara kompetitornya ini ada gitu kan, dan kompetitornya ini kan juga tidak dipantau oleh KPI kan ya. Nah, bagaimana Bang Amin atau KPI melihat hal ini?
Jadi memang disrupsi teknologi informasi itu kan suatu keniscayaan yang bukan lagi ada di depan mata kita, tapi sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan tentu akan berimplikasi ke semua sektor, termasuk industri penyiaran, mungkin juga termasuk perfilman, Ya. ya kan? Dan di industri penyiaran ini kita juga sangat menyadari suatu keniscayaan tersebut, sehingga kita harus punya mitigasi resiko sebenarnya industri penyiaran. Nah, ini harus dimulai dengan regulasi tentu. Wah, ini sangat ini banget ya, sangat normatif sekali. Tapi memang kenyataannya regulasi yang saat ini menaungi industri penyiaran kita itu umurnya udah 22 tahun, Iya. Mas. Gitu. Dan Kalau industri perfilman kan Undang-Undang Perfilman 2009 kan, kita tuh udah lebih lama lagi, 2002. 2002, Gitu. betul. Jadi mungkin tidak salah pada saat undang-undang penyiaran tersebut disahkan ya. Tapi memang yang namanya makhluk teknologi informasi, internet itu cepat sekali. Jadi gitu kan. undang-undangnya tidak bisa mengejar. Undang-undangnya tidak bisa mengejar. Terutama apabila tadi dikaitkan dengan pertanyaannya Mas Yosef gitu ya, terkait dengan media baru, kemudian media sosial, OTT gitu ya. Memang kalau dari segi peraturannya ada, tapi dari aspek pengawasannya, ya tidak seperti di Undang-Undang Penyiaran yang mengamanatkan Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan industri penyiaran yang mana terdiri atas televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik yang terbatas, gitu ya. Nah, sementara yang ada di media baru, OTT itu belum ada pengawasannya, gitu loh. Sehingga ini yang menjadi diskusi yang saya rasa cukup lama ya dari Komisi Penyiaran Indonesia sendiri, itu terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran untuk bisa lebih adaptif lagi dengan perkembangan zaman itu sudah 12 tahun kita advokasi. Gitu. Ya, tapi memang tadi kita masih struggling, masih berjuang, sama seperti teman-teman film berjuang untuk merevisi Undang-Undang Perfilman, gitu ya. Nah, ini yang kita coba semangat ini coba kita sampaikan di revisi Undang-Undang Penyiaran, bahwa harus ada equal playing field namanya. Ketika KPI mengawasi televisi dan radio begitu ketat, gitu ya, kan kalau teman-teman lembaga penyiaran ini memplesetkan surat peringatan kita itu surat cinta. Surat cinta, iya. Betul. Ketika ada tayangan pasca tayang ingat ya. Kita tidak menyensor, nanti kita mungkin bisa bahas. Itu kita diminta oleh undang-undangnya memang seperti itu gitu loh. Agar lembaga penyiaran patuh terhadap rambu-rambu yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Sedangkan yang Indonesia. lembaga penyiaran teriak, yang ini tapi kok nggak diawasi sama Komisi Penyiaran Indonesia gitu kan. Nah, akhirnya di sana seperti hutan belantara gitu ya, bebas melakukan apapun karena nggak ada pengawasan. Sementara di sini begitu ketat gitu loh, diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Sehingga akhirnya semangat itulah yang salah satu poin yang kita coba masukkan ke dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Tapi ada sedikit kabar baik sih, Bang Amin. Jadi, ini kalau kami compare ya di LSF ya. Jadi dari tahun ke tahun kami melihat ada perkembangan yang cukup signifikan dari OTT untuk menyensorkan materinya ke LSF. Gitu ya. Jadi kan memang syarat penayangan itu kan kalau mau disebarluaskan, ditonton itu kan harus punya STLS. Yang dimana itu kan kewenangan LSF gitu. Karena dari tahun ke tahun kami melihat itu memang sudah ada perkembangan. Tahun lalu 2023 kalau melihat laporan tahunan LSF itu ada hampir 900 film yang disensorkan ke kita sebelum ditayangkan ke OTT. Apakah ngejar? Memang belum. Tapi paling tidak kami melihat ada suatu itikat baik dari teman-teman di OTT untuk membawa materinya ke LSF. Tahun-tahun sebelumnya nggak nyampe segitu, Bang. Jadi ada yang tahun sebelumnya tuh 700, bahkan 2 tahun sebelumnya tuh 500 materi dalam setahun. Nah, kita melihat memang ya ada itikat baik lah dari teman-teman OTT. Gitu. Ya, semestinya seperti itu ya. Betul. Diminum dulu kopinya, Bang. Kita jeda segmen dulu. Sambil minum kopi, nikmati kopi, kita jeda segmen dulu. Sahabat Sensor Mandiri, jangan lupa di klik like, di share, dan di subscribe. Action! Nihil.